aku merasa kok aku stuck gitu. Aku berasa bahwa aku tidak melakukan hal-hal yang secara teratur, and it was bothering me a lot. Hi everyone, welcome back to Mom with the Stars. Welcome back to my channel. And if you're new here, welcome. I'm so glad, and thank you so much for find my YouTube channel. And I'm a mother and also a wife who trying to switch my career into a virtual assistant and also sometimes being a content creator. Dan buat teman-teman yang merasa kok down dan tidak produktif dan merasa bersalah akan diri sendiri, don't worry, you're not alone. Sepertinya saya akan memberi judul video ini adalah This is my digital diary of September 2024. So let's go. Let me taking a deep breath first. I'm ready. So I have my script in my phone. Karena aku seperti biasa, aku selalu menulis poin-poin yang akan aku sampaikan biar tidak ada hal yang terlewatkan. So, pernah nggak ya teman-teman tuh merasa bingung atau berada di periode di mana kok saya tidak merasa bersemangat, tidak merasa produktif dan kayak I'm so behind. Karena di bulan September ini aku merasa bahwa I'm overwhelmed. Jadi CPU di tubuh saya ini kayaknya you running out of memory card or something like that. Aku juga berasa bahwa kok aku nggak bisa ya keep it up with the time. Like everything is rush and everything, like I can't even breathe well. I can't breathe, but kenapa kok aku jadi kayak tidak produktif gitu loh, dan merasa bersalah kepada diri sendiri. Kok kenapa padahal aku sudah memberikan waktu aku, tapi kok nggak cukup gitu. Tapi kok aku tidak tidak puas dengan apa yang aku lakukan gitu kan. Karena begitu banyak hal yang terjadi di bulan September ini, aku jadi bingung, where should I start? Karena apa? Karena yang bikin aku bingung, because I'm not even making a bullet journal, which is I've been doing bullet journal for years, and then bulan ini tuh aku merasa kok aku stuck gitu. Aku berasa bahwa aku tidak melakukan hal-hal yang secara teratur, and it was bothering me a lot. Aku nggak tahu kenapa kok bisa gitu, itu bisa mengganggu aktivitas aku, mengganggu um, pekerjaan aku gitu, dan merasa memang I'm so I'm so behind gitu. Kenapa? Aku merasa bahwa I'm so left behind of the time. Jadi gini, I've been struggling with myself kayak gitu. Kalau aku sudah berusaha untuk lebih flexible, which is my to-do list, and everything related to my bullet journal, everything what I write and what I wrote before, it's for me it's already flexible, and aku nggak mau terlalu hard on myself, dan bisa mengerti batas kemampuan sendiri gitu. Tapi ada hal juga yang memang sampai saat ini tuh aku belum bisa untuk lebih relax ataupun lebih kayak you cannot be so hard on yourself like this. Apalagi I'm blaming myself, right? Aku nggak mau label aku untuk menjadi seorang yang overthinker. Aku nggak mau jadi overthinking. Aku nggak mau, karena sometimes it's drain my energy a lot. Dan kalau seandainya nggak bikin bullet journal, dan karena jadi awal September we have to move from our old place to our new place here. Well, I'm filming in our new place. Vlog coming out soon. Jadi itu ada beberapa hal yang aku skip. Jadi ada beberapa hal yang aku ngerasa nanti aja, karena packing things and organize untuk planning to move out from the old place, it's urgent. Jadi itu hal yang urgent untuk aku lakukan gitu. Jadi bullet journal nanti aja lah kalau sudah sampai. Nanti aku bikin, tidak apa-apa agak telat, tapi nanti aku bikin kalau sudah sampai di tempat yang baru, which is here. Tapi realitanya adalah pada saat kita sampai di sini, I've been drained
my energy was drained because I need to unpack. Well, I'm not blaming everyone else. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa karena ya jadi aku butuh untuk aku apa unpacking itu tuh berminggu-minggu. Nggak berminggu-minggu sih, kayak 1 minggu aku pelan-pelan cicil-cicil packingnya pelan-pelan, bersihin ini, bersihin, organize ini, organize itu. Tapi aku untuk recovery-nya tuh kok berasa lama sekali gitu. What happened to my body, right? Dan akhirnya tuh aku ngerasa, wow, my schedule, my workflow, my daily activities, like it was out of control. And buat aku jadi pikiran gitu, aku jadi cemas, aku jadi berpikir loh kok bisa? Aku sudah kenapa aku harus capek? Em, kan ini kan kan ini sesuatu yang bukan hal kita nggak punya banyak barang gitu dan buat aku kenapa aku harus secapek ini gitu kan? I was wondering until now why kenapa aku nggak bisa bangun gitu untuk lebih semangat. What happened? What is actually happened? Aku jadi itu akhirnya blaming myself untuk nggak menyelesaikan bullet journal aku. Ada begitu banyak konten yang keteteran. Ada begitu banyak hal yang harusnya aku selesaikan. Aku tidak memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan itu. Dan itu sangat mengganggu sekali. Itu sangat mengganggu pikiran aku. Dan akhirnya I'm blaming myself. I was blaming myself at that time. Karena aku jadi kayak overthinking gitu dan juga jadi menyalahkan diri sendiri dan juga cemas dan juga kayak berasa kok aku kayak gini ya, kok jadinya kayak gini gitu. Kenapa kok kayak gini gitu. Bertanya-tanya kok bertanya-tanya. Jadi aku merasa kok packingnya itu seminggu, unpackingnya itu seminggu, tapi kenapa recovery-nya tuh berminggu-minggu? What is happening in my body, right? What is happening with me? Well, I need to do something. Karena apa? Karena itu juga menjadi sebuah hal yang memicu aku untuk marah-marah, hal yang memicu aku untuk kayak jadi aku berasa kok aku jadi jutek ya sama suamiku sendiri atau aku merasa merasa I need to find myself again. Kayak I lost control of myself. So that's what made me sad before. Terus akhirnya tuh ada di satu titik. Jadi kan ada di vlog sebelumnya aku menjelaskan kenapa kita pindah ke daerah sini karena memang juga dekat dengan kantor suami dan juga kita dapatnya it God prepare us for this place karena terus aku seneng banget pas aku lihat um, lingkungannya tuh dan tempat ini tuh dekat dengan tempat yang aku suka untuk olahraga. Aku suka jogging di tempat ini gitu. Dan itu dekat. Tapi kok aku nggak punya kekuatan untuk ke sana pada yang awal bulan bulan September. Kok aku nggak bisa gitu? What happening? Um, terus kenapa aku jadi nggak konsisten olahraga? Pokoknya I'm not blaming September, but I'm start blaming myself. And I don't know what actually happened. So I'm blaming myself. I'm trying to kenapa kenapa dulu aku bisa kok sekarang nggak bisa? Kenapa stamina aku menurun seperti ini kok aku nggak capeknya kok nggak habis-habis? Karena dulu meskipun meskipun capek tuh kok bisa kok dulu aku bisa bisa mampukan bisa kuat-kuatin gitu kok sekarang nggak bisa gitu kok sekarang sudah um, gimana ya kok nggak bisa gitu aku berpikir seperti itu waktu itu sampai makanan aku acak adut, intermittent fasting aku acak adut, terus dan aku jadi kayak sesak nafas gitu. Kayak berasa, hey, wake up. You're not supposed to be like this. You cannot blaming yourself or you cannot blaming the time. You cannot blaming something. You have to do to survive. You have to do what makes you happy and any kind of that. So akhirnya aku di Jumat sore 2 minggu lalu, ya 2 minggu lalu aku bilang ke suami, I'm going to start jogging again. Karena aku tidak bisa lagi untuk menunda olahraga. Aku bilang,
oh, I can't handle it anymore. I need to exercising. So I have to go to jog. Jadi aku pengen banget jogging, pengen banget bekerja, pengen banget olahraga yang flow-nya tuh naik turun naik turun naik turun naik turun. I want to be consistent. I want to be disciplined this time. Karena kita sudah pindah di tempat yang lebih dekat dengan tempat aku biasa jogging dulu. Dan ya udah nggak apa-apa aku jogging pakai gear apa adanya, sepatu lama, but it's okay. Hari pertama itu aku jogging, kayaknya nggak jogging-jogging juga sih, aku belajar untuk membiasakan tubuh dulu. Jadi ada 3 jam aku keliling-keliling tempat joggingnya. Dan harusnya itu adalah waktu aku untuk lebih relax dan lebih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan pada hari itu. Tapi aku tetap aja mikirin, otak tuh nggak bisa relax dan mikirin, oh besok nanti pulang rumah aku harus bikin ini, aku harus bikin ini, aku bikin ini, harus bikin ini. Aku sampai, loh kok bisa begitu ya? Tapi ya udahlah, let's do not force it, let's get used to it first. Dan awalnya kalau nggak salah aku hari pertama aku jalan kalau nggak salah ya 6.000 langkah, 6.000 atau 5.000 langkah sekian. Dan kenapa aku suka banget jogging di tempat itu gitu. I'm not ready to back to the gym yet, go to the gym place karena anak aku masih di rumah dan belum bersekolah. I don't have much time and I need to save money to her school. So, nah kalau di tempat yang ini buat jogging itu free, right? Free entry. Bayarnya cuman kalau kamu naik ojek online aja. Oke, jadinya aku merasakan ada hal yang membuat aku I'm lifting up, aku merasa lebih bersemangat karena apa yang orang katakan, apa yang orang suka bilang bahwa kalau kita bergaul dengan passion yang sama, kita pasti akan berkembang dengan lebih cepat atau lebih baik, kita belajar satu sama lain. Dan it was happening to me waktu aku mau jogging dan everybody is running jogging. I was looking all of the people around me, dan itu yang membuat aku lebih bersemangat untuk olahraga karena and I say yes, aku berada di tempat di mana aku harus olahraga. Dan memang di sekeliling aku tuh ya kalau olahraga jalan cepat, lari, sprinting, lagi olahraga ini olahraga itu. Jadi yeah, I'm quite happy, and di situ aku mendapatkan begitu banyak ide-ide buat konten, ide-ide buat bikin YouTube, ide-ide aku untuk next project, untuk pekerjaan aku. Jadi aku lebih kayak wah, how exercising impact my life, the way I'm thinking, the way I see the world. Mungkin karena aku suka olahraga kali ya. Jadi dan itu menjadi hari dimana aku menjadi lebih optimis lagi. Pulang aku senyum-senyum, sumringah dan juga senang karena akhirnya aku bisa I gradually get myself back. Dan there was a magical things happen too yang membuat aku bersyukur untuk kehidupan. Jadi waktu itu aku mau pergi jogging, aku naik Gojek gara-gara itu sarana paling cepat, tinggal order saset. Then I saw a beautiful sunrise. Oh my goodness, I will show you. I capture it, and I was like, God, thank you so much. Thank you so much for reminding me that you loved, you're good, everything will be fine. Then I was I was I was crying um while waktu aku menuju tempat jogging. I was so grateful. I'm so grateful for the decision I made to go outside, to go to jogging, keluar untuk jogging di pagi itu. And I was so grateful karena aku bisa melihat that beautiful. Mungkin kalau di kamera tuh nggak bisa mengcapture semuanya gitu kan, tapi through my eyes, I saw the goodness of God. Like really, God, thank you so much for believing in me. Bulan ini aku tidak menulis jurnal untuk bulan September. I would like to make this video as a journal for me to summarize what my life looks like, and reality hits me for a couple of weeks. And I'm glad I'm back. Turn on the camera on already again. Turn back the camera again, and
sharing about the reality of life as a human being who is not always happy, who is not always tidak selalu bahagia, tidak selalu sedih, tidak selalu murung, tapi aku bersyukur karena nggak terlalu hit the bottom too long. So iya, dan aku juga akhir-akhir ini berusaha untuk kalau capek ya istirahat, ya jangan berhenti. So that's it for today. September is incredible. I learned a lot from this month, and yeah, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, ring the bell, and comment down below. Kalau mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, yuk kita share sama-sama biar nggak sakit kepala, biar nggak terlalu sesak gitu nafasnya ya. So thank you so much for watching. We'll see you in my next video. Ada banyak hal yang aku akan share ke teman-teman semuanya. So stay tuned and yeah, have a fantastic day, fantastic Monday. Have a fantastic day. I hope you have a wonderful, wonderful day. So yeah, be kind everyone. Thank you and choose.